Setelah beberapa waktu lalu, hampir semua tech YouTuber yang kalian kenal upload video tentang ZenBook 13 dan ZenBook 14, tapi prosesornya Intel. Kali ini gue mau nge-review sebuah ZenBook juga, bodinya sama, tapi dalamannya beda. Ingat, pilih yang ada logo AMD-nya. Cap badak. Beda sama yang 2 pekan lalu dikeluarin sama Asus dengan kode UX425, ZenBook yang satu ini punya kode UM425. Asus ZenBook UM425 ini dibekali sama prosesor AMD Ryzen Series 5, atau lebih tepatnya SKU yang gue pegang ini adalah yang pakai AMD Ryzen 4500U. Secara tampilan luar mungkin hampir nggak ada bedanya dengan tipe UX425 kemarin, kecuali adanya stiker AMD Ryzen dan juga AMD Radeon Graphics di bagian dalam laptopnya. Di bagian luar ada logo Asus yang pindah ke bagian samping, nggak di tengah lagi kayak seri ZenBook tahun lalu. Penempatan ini menurut gue lebih kelihatan cerdas dan elegan. Bobotnya sendiri nggak ngotak 14 inci, cuma seberat 1,13 kg aja. Jadi enak banget buat dibawa-bawa kalau kalian harus kerja di luar, tapi nanti ketika pandemi udah selesai. Nanti, tahan. Dari ukuran bodi, selain enteng, Asus ZenBook UM425 ini juga udah tipis banget, punya lebar cuma sekitar 14 mm aja. Hinge yang digunakan di ZenBook 14 kali ini juga solid banget dan bisa kalian buka cuma dengan menggunakan satu jari. Layarnya juga nggak banyak flexing dan goyang-goyang kalau dipakai ngetik cepet. Asik lah. Meskipun demikian, hinge-nya ini nggak bisa dibuka terlalu luas karena Asus juga ngasih desain ergo lift di laptop ini yang ngasih sudut kenyamanan buat pengetikan, karena ketika dibuka, keyboardnya ini otomatis ngangkat ke atas. Untuk speaker, laptop ini punya kualitas suara yang oke, dengan bass yang lumayan berasa meskipun kelihatannya cuma kayak speaker downfiring biasa doang. Keren banget ini kolaborasi antara Harman Kardon sama Asus di ZenBook UM425 ini. Untuk layarnya, Asus ZenBook UM425 udah ngasih layar berpanel IPS dengan resolusi 1920x1080 pixel dengan sRGB 100%. Bezel kanan dan kiri atasnya juga udah tipis banget dengan screen to body ratio di angka 90%. Ngomong-ngomong soal bezel, di bagian atasnya ini selain ada webcam, ada juga infrared sensor untuk menggunakan Windows Hello. Dengan Windows Hello, kalian nggak perlu lagi ngetik-ngetik password, karena wajah kalian, ya password kalian. Dan karena menggunakan sensor infrared, jadi nggak sembarangan foto itu bisa dipakai. Harus orangnya langsung supaya bisa login masuk ke dalam laptop ini. Hasil untuk webcam dan juga perekaman video langsungnya kayak begini. Menurut gua hasilnya ini nggak bagus-bagus banget, tapi juga dibilang jelek juga enggak. Masih oke banget buat dipakai untuk Zoom meeting, apalagi laptop ini kelihatannya emang lebih diperuntukkan untuk belajar dan juga kerja ketimbang buat gaming. Keyboard yang dikasih sama Asus ZenBook UM425 ini juga udah menggunakan desain Edge-to-Edge. Desain Edge-to-Edge ini mepet banget ke pinggir bodinya, nggak nyisain ruang mubazir dan hampa kayak hati kamu yang terluka. Alias bagus, nggak kayak hati kalian. Keyboard ini punya font minimalis yang gue suka banget dan travel distance yang juga udah lumayan dan nyaman buat ukuran laptop. Juga backlight dan brightness-nya yang bisa diatur sampai 3 step ini memudahkan buat kalian yang mau ngetik-ngetik di dalam kegelapan. Sayangnya menurut mata gue ada yang kurang nyaman. Ini kenapa patch down dan kawan-kawan ini ada 2, wahai Asus? Jadi berasa redundant dan berulang aja gitu. Ini udah ada patch down, home, dan ada lagi di arrow key-nya. Trackpad yang disematin di bawah keyboard juga udah cukup besar, meskipun dibandingin sama trackpad yang biasa gue pakai sehari-hari, ya masih kurang besar. Tapi serius, trackpadnya nyaman, licin, dan punya gestur yang mirip dengan gestur-gestur di macOS. Jadi buat kalian yang mau hijrah dari macOS ke Windows OS, tepat banget kalau kalian pilih laptop Asus ZenBook 14 inci ini. Selain itu, Asus juga ngasih numpad di trackpadnya yang bisa kalian akses dengan menyentuh bagian pojok kanan atas trackpadnya. Kerennya, trackpadnya ini bisa tahu kapan jari kita itu mau swipe di trackpadnya dan kapan jari kita mau mencet numpadnya. Dengan swipe dari pojok kiri atas, kalian juga bisa akses shortcut untuk buka kalkulator. Asik banget buat kalian yang kerja menggunakan kalkulator dan numpad. Sayangnya, menurut gua trackpad ini punya feels klik yang agak berat ya. Jadi kalau mau menggunakan kliknya itu butuh effort yang agak lebih. Tapi ya menurut gua lawan
lama-lama biasa kok ini. Untuk I/O-nya sendiri, laptop ini punya salah satu jargon yang bilang full I/O ports, tapi menurut gue ini nggak salah dan juga nggak bener. Di bagian kiri kita bisa lihat adanya satu buah full size HDMI port dan dua buah USB-C 3.2 Gen 2 yang bisa digunakan untuk transfer data dan juga charging. Kita bisa temuin adanya USB 3.2 Gen 1 Type A dan juga sebuah slot micro SD. Mana slot audionya? Mana slot LAN-nya? Tenang, buat dua ini kalian bisa dapetin dongle terpisah dari paket pembeliannya. Dan ya, menurut gue ini Asus baik banget, udah ngasih dongle terpisah tanpa harus beli lagi. Cuma yang namanya dongle ya tetap dongle, kalau hilang ya udah, bye. Yang masih problem menurut gua itu sebenarnya ada di micro SD slot. Kenapa? Karena menurut gua kebanyakan orang masih menggunakan SD card biasa ketimbang dari micro SD. Kayak gua juga misalnya lebih sering menggunakan SD card untuk colokin hasil rekaman video ke dalam laptop ketimbang pakai micro SD. So, kenapa yang ditaruh malah micro SD ya, Sus? Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus. Kalian tinggal beli card reader, tapi dongle lagi, hilang lagi. Oh ya, selain dapat dua dongle tadi, kalian juga dapat sleeve keren ini di dalam paket pembeliannya. AMD Ryzen 4500U di laptop ini katanya adalah yang pertama dan satu-satunya prosesor mobile x86 dengan arsitektur 7 nanometer untuk laptop. Prosesor Ryzen 4000 series di laptop ini juga menurut gua udah cukup untuk dipakai aktivitas kalian sehari-hari. Jadi ya, kalau dibilang beneran cepet, ya bisa jadi beneran cepet. Apalagi dengan bodinya yang ultra tipis begini, kalian masih dapetin storage 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD dan juga RAM up to 16GB alias 16GB. Tapi yang gua tes kali ini punya RAM bawaan yang hanya 8GB aja. Untuk skor benchmarkingnya sendiri, emang Asus ZenBook UM425 ini nggak punya skor yang gede-gede banget. PC Mark 10 ada di angka rata-rata 3400-an. Not the best, tapi certainly do good buat task kerjaan kantor atau ngedit video kecil-kecilan. Untuk skor 3D Mark Firestrike ada di angka 2719 dan Time Spy ada di angka 964. Untuk testing real life sendiri, gue tadinya mau pakai Call of Duty Warzone. Cuma sayangnya ternyata Call of Duty Warzone ketika gue review laptop ini ada masalah dengan AMD sehingga yang muncul cuma blank screen doang, padahal gue udah download 100 GB lebih. Untuk game sejuta umat CSGO, kalian bisa dapetin framerate sekitar 50 FPS in-game dengan settingan grafik high. Untuk game Fortnite, kalian bisa dapetin 40-50 FPS untuk setting grafik yang juga high. Terkait suhu, laptop ini tergolong adem di tangan gue dan gak ganggu kenyamanan penggunaan. Ketika gue coba stress test dengan CPU Z juga, suhu CPU maksimal cuma nyentuh angka 76,4 derajat Celcius. Jauh lebih adem lah dibandingin yang SKU i7 yang dipegang sama Nerds Review. Di video mereka bilang ketika stress test menggunakan CPU Z itu bisa mencapai 96 derajat Celcius. Bedanya 20 derajat Celcius sendiri coy. Untuk baterainya sendiri, pengalaman penggunaan kerja ringan gue bisa bertahan sampai 10 jam lebih. Dalam 2 minggu pemakaian, belum pernah gue nemuin laptop ini sampai baterainya bener-bener habis. Asus juga udah ngasih charger dengan interface Type-C yang punya speed charge 1-60% cuma dalam waktu di bawah 50 menit. Chargernya ini juga enteng dan bisa kalian pakai untuk nge-charge HP kalian. So, nggak perlu ribet bawa-bawa charger lagi, apalagi kalau kalian HP-nya menggunakan interface Type-C. Oke, itu aja video kita kali ini tentang Asus ZenBook UM425. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan laptop mana yang harus kalian beli. Prosesor yang AMD ini lebih adem dengan juga performance yang gak beda-beda jauh amat sama SKU yang menggunakan Intel. So, be wise, karena harganya lebih murah yang ini. Itu aja kali ya video kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian suka banget silahkan di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.